Jadi sebagai perusahaan kontraktor dengan tagline Beyond Construction, kami Adikarya memiliki 4 lini utama, yaitu Engineering and Construction, Property and Hospitality, Manufaktur dan Investasi, serta Konsesi. Pada umumnya, Adi mengerjakan proyek-proyek yang sampai saat ini, kalau kita bisa lihat, adalah proyek-proyek yang monumental. Kalau dari masa-masa yang lalu, seperti Monas, Istiqlal, GBK Bung Karno, Gedung Sarinah, itu adalah salah satu contoh-contoh proyek-proyek Adikarya. Kalau saat ini, kami sedang mengerjakan beberapa ruas tol, seperti tol Sigli Banda Aceh, Yogyakarta Bawen, dan tol Solo Jogja Kulon Progo. Nah, khusus untuk di IKN nih, untuk yang ke depan juga, kita sedang mengerjakan rusun untuk hunian pekerja dengan sistem yang baru, yaitu modular, yang di Adi dikenal dengan istilah mobok. Untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhi kontrak Adi, kita tentu saja harus melihat secara internal dan eksternal. Yang pertama, secara internal, bagaimana kompetensi yang dimiliki Adi itu, dan pengalaman Adi selama ini yang merupakan bekal memperoleh proyek yang baru. Sementara dari sisi yang eksternal, kita juga harus memperhatikan bagaimana anggaran-anggaran infrastruktur dianggarkan oleh negara atau oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang ada. Nah, kami melihat support dari pemerintah dalam infrastruktur ini cukup tinggi, di mana APBN untuk 2023 itu meningkat 7% dibandingkan tahun 2022 ini. Pada prinsipnya, sebagai perusahaan kontraktor dengan tagline Beyond Construction, kami mengerjakan seluruh pekerjaan infrastruktur, termasuk gedung, dan kami saat ini juga memiliki kompetensi tambahan utama, yaitu di railway. Jadi kami sudah mengerjakan beberapa luas lajur kereta di beberapa provinsi, dan terakhir kami juga mengerjakan di MRT Jakarta berupa MRT Jakarta CP 202. Nah, untuk pekerjaan di Jawa Timur, di suatu smelter yang saat ini sedang gencar-gencarnya, kami juga sedang mengerjakan smelter Manyar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan swasta yang cukup besar. Saat ini kami memang sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kontraktor pada umumnya, yaitu pekerjaan infrastruktur, pembangunan gedung, jembatan, dan sebagainya. Namun demikian, untuk ke depan kita juga akan menambah proyek-proyek yang bersifat railway dan train. Memang kita sudah ada pengalaman juga di LRT Jabodebek, dan selain itu kami sedang mengerjakan suatu proyek preservasi jalan di Sumatera yang merupakan preservasi jalan yang awal di Indonesia ini, yang menggunakan beberapa skema pembiayaan yang kami kerjasamakan dengan Bank Syariah Indonesia, yaitu dengan skema IMBT. Sampai dengan Juni kemarin semester 1, kita sudah memperoleh kontrak sekitar 15,9 triliun, di mana itu meningkat year on year 103%. Bahkan di bulan Agustus kemarin, kontrak baru kita sudah mencapai 16,3 triliun. Nah, kontrak-kontrak tersebut cukup membahagiakan bagi kami dan membanggakan karena terjadi komposisi yang cukup beragam, yaitu pemerintah sekitar 47% dan swasta itu juga meningkat 43% juga gitu. Artinya kami sudah berusaha melakukan diversifikasi atas proyek-proyek yang diperoleh. Untuk menjaga cash flow Adi, kami melakukan dua hal. Pertama, dari sisi perolehan kontrak sendiri. Dalam memperoleh kontrak, kita harus melihat siapa pemilik proyek, bagaimana skema pembiayaannya, dan apakah term and condition itu visible untuk Adi ambil. Apabila sudah layak secara cash flow dan pembayarannya pasti,
baru kami beranjak kepada skema pembiayaan apa yang cocok untuk proyek tersebut. Nah, pada umumnya untuk proyek-proyek jangka pendek kami sudah memiliki beberapa skema dari perbankan. Nah, untuk proyek-proyek jangka panjang kami memiliki skema obligasi yang support kita dengan tenor yang cukup panjang, yaitu 3, 5, dan 7 tahun. Bahkan untuk proyek yang bersifat sangat panjang, yang bersifat HP, yang sedang kita kerjakan di Preservasi Jalan Lingkar Timur, kita menggunakan skema yang pertama juga dilakukan di Indonesia dari sisi kontraktor, yaitu skema IMBT, Ijaroh Muntaiyah bin Tamlik, ya, di mana kami bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian maka cash flow perusahaan akan terjaga, terjadi matching cash flow untuk proyek yang jangka pendek, menengah, panjang. Memang terjadinya perubahan-perubahan harga material bagaimana yang terjadi saat ini itu melebihi daripada yang kami mitigasi maupun kami expect, ya. Biasanya paling sekitar 5% gitu, tapi kenyataannya sekarang bahkan lebih dari 20%. Oleh karena itu tentu saja ini akan mempengaruhi laba atau margin yang sudah kita rencanakan. Nah, untuk menjaga kondisi tersebut, beberapa hal kami lakukan. Secara internal, kami melakukan perubahan-perubahan metode kerja, bagaimana kami mengatur sentralisasi material utama, bagaimana kita mengatur inventory, dan sebagainya. Kedua, dari sisi kepada owner atau pemilik proyek, kami melakukan renegosiasi untuk beberapa proyek-proyek, ya. Tentu saja ada yang bisa kita renegosiasikan, ada pula yang tidak. Nah, untuk proyek-proyek yang multi-years ini lebih mudah. Kami akan lebih mudah melakukan renegosiasi karena ada memang dalam pasal-pasalnya sudah kita atur kemungkinan itu. Nah, yang terakhir kita lakukan pula pembicaraan dan komunikasi dengan pemerintah sebagai pengatur regulasi dan sebagainya, bersama dengan Gapensi maupun asosiasi kontraktor. Kita menyampaikan bahwa kondisi yang ada sekarang ini itu jauh daripada yang kami para kontraktor ekspektasikan. Oleh karena itu kami berharap ada support lain daripada pemerintah kepada kami agar penyelesaian proyek-proyek strategis nasional maupun proyek-proyek yang sedang kami jalankan ini dapat selesai dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan. Hal-hal tersebut kami lakukan untuk menjaga agar margin yang sudah kita rencanakan itu tetap terjaga. Seperti kita bisa lihat bersama di semester 1 ini, year on year top line kita itu cukup baik. Meskipun demikian di bottom line kita belum pulih sebagaimana sebelum pandemi. Namun sudah terjadi peningkatan yang cukup baik, di mana dari tahun ke tahun kita bisa melakukan doubling di bottom line. Kami berharap guidance ini akan tetap berlaku sampai semester 2 tahun 2022 ini, ya. Dan yang tadi sempat disampaikan masalah kenaikan harga, kami berharap itu bersifat temporary dan akan bertemu pada equilibrium baru yang akan bisa kita perhitungkan kembali menjadi margin baru bagi suatu perusahaan konstruksi seperti kami. Alasan utama ADI melakukan right issue adalah karena ekuitas ADI adalah yang terkecil di antara perusahaan-perusahaan karya yang lain. Dengan ekuitas hanya sebesar 6 triliun, sementara perusahaan karya yang lain rata-rata memiliki ekuitas hampir 3 kali lipat dari ADI. Oleh karena itu, ruang gerak ADI dalam melakukan bisnisnya tentu sangat terbatas, ya, dengan ekuitas seperti ini. Oleh karena itu, dengan adanya PMN maupun penambahan modal dari publik, kami berharap ini akan menambah ruang gerak ADI dalam memperoleh proyek-proyek baru maupun dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional yang sedang kita lakukan. Tentu saja penambahan equity ini akan menyebabkan leverage ADI makin membaik dan tentunya akan menambah kapitalisasi pasar ADI. Kami berharap PMN baik dari pemerintah maupun dana right issue dari swasta, dari publik,
ini akan menambah ekspansi ADI dan menambah kinerja ADI, karena dari dana yang right issue maupun PMN ini kita dapatkan, itu akan kita gunakan untuk peningkatan kinerja. Tidak sama sekali ada yang kita gunakan untuk pembayaran hutang. Jadi benar-benar 100% bukan untuk membayar hutang. Ya. Jadi ada atau tidak ada right issue, tentunya kontrak baru akan bertambah dan harus kita double dari tahun-tahun, dari waktu ke waktu. Namun dengan adanya hasil dari right issue ini atau privatisasi ini, tentu saja ruang gerak kami akan lebih besar. Tadinya kita akan melihat perolehan kontrak itu disesuaikan dengan cash flow, dan tentunya saat kita akan melihat juga bagaimana kami bisa membiayai modal kerja atas proyek tersebut. Nah, dengan adanya PMN ini atau right issue ini dari publik, maka tentu kita akan jauh lebih baik, karena memang hambatan utama ADI saat ini adalah bukan mencari kontraknya, namun bagaimana equity kita adalah yang terkecil. Nah, harapan kami dengan equity yang meningkat ini, maka kendala-kendala lain dapat lebih mudah kita atasi. Nah, kalau dari sisi mencari proyek ataupun target, sebenarnya kita harus melihat pertama kompetensi apa yang sudah kita miliki existing. Nah, dari sisi kompetensi yang existing ini, kita sudah cukup baik dari sisi gedung maupun infrastruktur yang lain. Nah, ke depan ada perkembangan-perkembangan baru di industri konstruksi. Misalnya, dalam pembangunan rumah atau gedung kita sudah menggunakan sekarang sistem modular. Nah, di Indonesia baru kami dan salah satu saudara kami yang memiliki teknologi ini atau terobosan ini. Oleh karena itu, sistem ini kita akan terapkan di proyek IKN. Ketika kita membangun rumah bagi para pekerja, itu ada sekitar 4 lantai, itu akan menggunakan sistem modular. Dengan sistem modular ini, kami akan bekerja lebih cepat lagi, karena sisanya itu akan dikerjakan di workshop. Nah, kami berharap proyek-proyek baru seperti ini maupun industri yang baru, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi dari bisnis lain seperti mining, oil and gas, dan lain-lain itu sedang kami dalami, ya kami perkuat agar ke depan tagline Beyond Construction ini benar-benar kelihatan. Jadi bukan hanya konstruksi biasa, tapi konstruksi yang kreatif. Itu yang paling penting dari kita. Mungkin kita sudah sama-sama mendengar bahwa untuk proyek IKN kurang lebih tahun ini akan ada dana sekitar 20 triliun atau 19-20 paket lah. Nah, kami berharap dari proyek IKN paling tidak itu 3 sampai 3,5 triliun bisa kita dapat. Nah, harapan kami tentu saja lebih daripada itu. Nah, saat ini yang sudah kita dapat dan sedang kami kerjakan adalah pembangunan rumah pekerja dengan sistem modular dengan nilai kurang lebih 500 miliar. Ya. Untuk proyek-proyek besar ya yang kira-kira akan berumur panjang dengan cash flow yang ketat seperti tol, itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita. Yang pertama, kita harus selektif melihat jenis proyeknya apa. Jadi ketika selektif ini kita melihat tol-tol yang LHR-nya atau lalu lintas harian itu cukup tinggi. Nah, karena dengan yang LHR tinggi ini berarti IRR-nya cukup akan bagus. Yang kedua yang kita lihat adalah prudent. Bagaimana kita dalam melihat masuk ke dalam bisnis tol maupun investasi ini dalam angka yang kecil supaya cash flow tidak terganggu, dan kami berharap dengan angka yang kecil ini kita tetap mendapat juga nilai konstruksi yang cukup besar. Nah, yang ketiga kita juga harus melihat bagaimana kita kreatif. Kreatifnya dari sisi mana? Kreatif dari sisi pembiayaannya. Jadi untuk tol ini kita harus melakukan terobosan-terobosan pembiayaan yang bisa mengurangi pula
beban cash flow ADI. Nah, untuk pembicaraan-pembicaraan yang kreatif ini dengan skema perbankan, kami sudah banyak bicara dengan para kreditur maupun perbankan dan mereka support semua. Kita akan nanti memiliki skema-skema yang cukup baik untuk pembiayaan tol di kita di Jogja Bawen maupun di Jogja Solo. Proyek-proyek ESG itu menurut kami itu adalah suatu keniscayaan, di mana dengan adanya perkembangan dunia yang makin care dengan adanya green energy, environment, bagaimana sekarang sosial menjadi hal yang penting, governance juga menjadi penting, maka kami harus menyesuaikan. Oleh karena itu, di dalam memilih proyek maupun melaksanakan proyek yang ada, yang baik kita misalnya contoh di Sumatera, di tol Aceh Sigli, kita bahkan sampai membuat jalur khusus bagi satwa. Jadi ada tol yang kita sedang kerjakan, milik dari Utama Karya, itu yang kita kerjakan di Aceh Sigli, kita ada jalan. Jadi kita ada buatkan jalan bagi satwa, dan dengan begitu maka jalur itu yang memang sebenarnya ada jalur satwa itu tidak terganggu dari adanya jalan tol. Yang kemudian misalnya yang lain ya, di Bali juga kita sedang membuat suatu tempat di area mangrove. Di dalam pengerjaan itu pun mangrove-nya kita tidak potong ya. Jadi kita membuat jalur di dalam hutan mangrove yang tidak merusak mangrove-nya. Bahkan kita melakukan penanaman kembali atas mangrove-mangrove yang ada di sekitar proyek-proyek kita. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah sangat concern dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang dengan pembangunan infrastruktur yang baik ini, maka konektivitas akan lebih baik. Maka pemerataan distribusi, baik itu pekerjaan, pendapatan, maupun makanan dan barang, itu tentu akan lebih baik lagi. Kalau melihat dari potensi ke depan, kami berpikir potensi di Indonesia masih cukup besar. Sebagai contoh lah, jalan tol. Di Indonesia jalan tol itu baru 2.500-an kilometer. Sementara di Cina udah hampir 200.000. Di Amerika 98.000. Di Malaysia yang seperti itu sudah 1.800. Belum bendungan. Di bendungan di Indonesia ada kurang lebih 240 bendungan. Sementara di China 110.000. Di Amerika sekitar 6.100-an. Jepang 3.000. Artinya dari sisi ini potensi itu masih ada. Nah, kami yakin pasti pemerintah akan tetap memberikan prioritas ataupun perhatian yang lebih kepada infrastruktur, karena pembangunan yang ada saat ini masih di beberapa area yang masih fokus di misalkan di Jawa maupun di Sumatera. Masih banyak area yang harus kita bangun. Dengan pembangunan IKN ini akan terjadi pemerataan baik pendapatan maupun pemerataan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu saja kami berharap semua itu akan menjadi faktor-faktor positif bagi suatu perusahaan seperti Adikarya. Pada dasarnya industri konstruksi itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita sangat fleksibel dalam hal kondisi-kondisi eksternal yang ada. Namun kondisi yang kemarin itu seperti pandemi itu merupakan tantangan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan ini tentu saja bukan hanya di konstruksi ya, tapi semuanya kena. Nah, oleh karena itu setelah pandemi berakhir, kami pikir kami akan bisa bergerak cepat untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi sebelum pandemi. Namun demikian terjadi konflik Rusia-Ukraina ini yang mengakibatkan terjadinya peningkatan harga bahan baku. Nah, kami berharap tantangan ini pun dapat kita lakukan mitigasinya. Tadi dari mitigasi dari si bagaimana harga harus kita jaga dengan perubahan metode kerja, bagaimana kita merenegosiasikan kembali dengan para pemilik proyek, dan bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan pemerintah sebagai stakeholder utama kita dari sisi harga-harga ini. Ini kita bicarakan, kita komunikasikan. Kami berharap tantangan ini adalah tantangan terbesar saat ini ya. Kemarin tantangan pandemi kesehatan, ini sekarang yang terberat ini ketika harga-harga meningkat. Kami berharap dengan rencana dan strategi yang sudah kami siapkan dan kami sudah lakukan ini,
pada ujungnya kita akan bisa menjaga margin-margin kita dan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, ini kalau kita ngomong BI rate ini memang agak dilema juga ya. Karena apa? Sebenarnya kondisi Indonesia itu agak berbeda dengan kondisi negara-negara lain ya. Namun ketika The Fed meningkatkan tingkat bunganya dan diiringi dengan beberapa bank sentral menaikkan tingkat bunganya, mau tidak mau BI tentu saja harus melakukan adjustment ya. Meskipun kita lihat sendiri angkanya tidak terlalu signifikan. Kami berharap ini juga bukan sesuatu yang akan permanen ya, dan ini kita berharap ini kita akan cukup pada angka-angka ini dan ada kestabilan baru. Namun demikian, mitigasi yang sudah dilakukan ADI adalah dengan melock. Jadi kami kemarin dengan adanya obligasi di bulan Mei 2022 ini, kami sudah melock cost of fund kita dalam bentuk obligasi dalam jangka yang panjang. Jadi kita punya obligasi 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Dengan rate average ya kira-kira 9,2 lah, 9,2%. Nah, dengan demikian kami sudah melock. Apabila ada peningkatan tingkat bunga, tentunya ini akan terkompensasikan lah, terlock dengan adanya obligasi terakhir yang kami miliki. Terkait dengan peningkatan perlemahan rupiah, bagi kami ya ini puji syukur juga ya, kita tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena pertama, kita tidak banyak memiliki exposure dalam valuta asing ya. Yang kedua, kita mengupayakan sesuai dengan arahan pemerintah juga untuk meningkatkan kandungan lokal. Jadi TKDN ini kita tingkatkan, dan kami di Adikarya cukup baik dalam TKDN-nya, sehingga adanya kenaikan nilai mata uang asing terhadap rupiah ini dampaknya masih dapat kami manage lah dengan baik.